rahasianya kenapa bisa lahir seorang Newton itu tekun sebenarnya. Pertama-tama bukan IQ-nya. Makanya katanya Newton, genius is passion. Jadi jenius itu adalah kesabaran, ketekunan. Kalau kamu ndak sabaran, ndak akan lahir karya luar biasa. Kalau kamu ingin cepat selesai tugasmu, ingin cepat terkenal, ingin cepat, pokoknya semua yang kembali ke Isaac Newton. Ishak itu lidah barat untuk menyebut Ishak. Ya, jadi Ishak Newton itu kalau ditulis bahasa Arab. Tapi tidak tahu kalau Newton itu bahasa Arabnya apa ya. Ya, sembuh. Oke, kelahiran abad 17, 1642. Nanti beliau meninggal 1727, berarti usianya sekitar 85 tahun. Anaknya petani. Jadi bukan anaknya pejabat, anaknya petani. Tapi jangan salah, petani yang kaya. Ya, anaknya petani kaya. Cuma sejak kecil jalan hidupnya agak susah. Ayahnya meninggal 3 bulan sebelum Newton lahir. Jadi dia lahirnya sudah tidak punya ayah. Kemudian prematur. Katanya ibunya, cuma bilangnya tidak ke saya, bilangnya ke waktu bayinya Newton itu bisa dimasukkan cangkir karena dia lahir prematur. Nanti cuma karena kaya jadi tidak masalah lah, bapaknya tidak ada duluan, jadi tetap terjamin hidupnya. Nah, cuma nanti waktu dia kecil ibunya kawin lagi. Suaminya ibunya yang baru tidak mau, katutan, apa bahasa Indonesia katutan itu. Pokoknya nggak mau anaknya ikut. Akhirnya Newton dititipkan di neneknya. Dan sampai usia belasan lah, mungkin 11-12 tahun nanti Newton diambil lagi oleh ibunya. Maka Newton ini punya dendam terpendam pada ayah tirinya. Di salah satu tulisannya dia bilang bahwa kalau bisa aku ingin membakar ayah tiriku, tak banting-banting, tak gitu. Pokoknya gitu, pokoknya dendam luar biasa sama ayah tirinya. Nanti Newton ini umur belasan tahun terus disekolahkan. Agak jauh dari rumah, maka dia kos. Kosnya di rumah ahli farmasi. Kalau ahli farmasi kan banyak main dengan benda kimia. Dan ini cocok dengan Newton yang senang belajar. Jadi anaknya pendiam, sukanya di kamar sendirian, eksperimen macam-macam. Itu cirinya Newton. Dan kebetulan waktu dia kos itu kok yang dilalah jatuh cinta sama anaknya bapak kos. Iya. Kamu ngalami bapak ketawa. Ya, sayangnya ceritanya kayak kalian, dia tidak berani ngomong. Ya. Lupa saya namanya, kelihatannya namanya Anne Koster apa siapa gitu. Cinta pertama dan terakhirnya Newton. Karena nanti dia tidak menikah sampai meninggal. Ya, kok ya sayangnya tidak mau ngomong gitu. Padahal Newton ini ya tinggi, besar, gagah, khasnya orang Eropa. Wisdom pertama, ketekunan. Rahasianya kenapa bisa lahir seorang Newton itu tekun sebenarnya. Pertama-tama bukan IQ-nya. Makanya katanya Newton, genius is passion.
Jadi jenius itu adalah kesabaran, ketekunan. Kalau kamu ndak sabaran, ndak akan lahir karya luar biasa. Kalau kamu ingin cepat selesai tugasmu, ingin cepat terkenal, ingin cepat, pokoknya semua yang menunjukkan indikasi ndak tekun, ndak sungguh-sungguh, asal ada, asal jadi, ya pasti ndak istimewa. Jadi genius is passion. Jadi sebesar Newton dengan karya-karya yang luar biasa, ndak mudah. Ada butuh banyak waktu, banyak tenaga, sampai dia ndak terlalu akrab dengan lingkungannya. Tapi yo panennya luar biasa. Jadi genius is passion. My power are ordinary, only my application bring me success. Kekuatanku, dayaku itu biasa saja, sama kayak orang lain. Waktunya juga sama, tenaganya juga sama. Kemampuan berpikir mungkin ya ndak sedahsyat Einstein kalau diukur IQ-nya kemarin. Yang membedakan apa? My application. My application itu bukan kok terus aplikasi di HP-nya. Ya, tapi tindakannya, perilaku-perilakunya, kebiasaan-kebiasaannya, itu yang mendorong dia sukses. Hobi membaca sejak kecil, oh itu sukses sudah. Tekun, mau eksperimen macam-macam, oh itu pasti hasilnya luar biasa. Jadi tidak malas, itu juga hasilnya pasti luar biasa. My application. Kalau sekedar power, sekedar kekuatan, sekedar potensi, kita semua mungkin sama, mirip-mirip saja. Waktu kita sama. Tenaga mungkin kalian yang masih muda mungkin lebih kuat daripada saya. Secara ordinary kita sama sebenarnya. Einstein, Newton juga begitu, sama. Cuma tabiat hidupnya, kebiasaannya itu yang berbeda. Maka kalau kalian ingin tahu besok kalian akan jadi apa di masa depan, itu kuncinya sebenarnya bukan besok tapi sekarang. Kebiasaanmu sekarang apa? Kalau kebiasaanmu sekarang itu saja, yo masa depanmu tidak akan jauh dari itu tadi. Jadi mulai kalian bangun sekarang. Kalau tidak dibangun sekarang, ya masa depanmu tidak akan jauh-jauh amat dari sekarang. Jadi kuncinya sekarang. Bikin application untuk hidupmu sendiri sekarang. Apa bisa, Pak? Bisa. Powermu sama dengan semua orang yang lain. Makanya saya sering memprovokasi, coba kalian baca sejarahnya tokoh-tokoh besar, terus lihatlah orang-orang besar itu seusiamu sudah ngapain. Coba kamu baca sejarahnya Pak Soekarno, presiden pertama. Seusiamu, zaman dia mahasiswa, itu apa yang dilakukan, sudah berprestasi apa, sudah melakukan apa. Tokoh siapa, sudah tinggal kamu tunjuk, kemudian kamu bandingkan dengan hidupmu sekarang. Oke, jadi pelajaran kedua dari Newton bukan powernya, tapi application-nya. Yang ketiga, if I have ever made any valuable discoveries, it has been due more to patient attention than to any other talent. Ini menegaskan saja. Jika saya bisa membuat penemuan yang berharga, itu karena adanya perhatian yang sabar, bukan karena bakat lainnya. Jadi perhatian yang sabar itu ketekunan. Jadi ternyata lebih banyak jadi kunci adalah ketekunanmu. Kalau dalam agama sering saya pakai istilah istiqomah. Keistiqomahanmu dalam kebaikan, dalam belajar, dalam berusaha, itu nanti yang jadi kuncinya. Makanya kalau dalam tasawuf itu istiqomah dianggap khairun min alf karomah, lebih baik daripada 1000 karomah.
karena hasilnya nanti akan luar biasa melebihi karomah. Newton sampai sebesar itu hasil dari dia istiqomah sejak kecil, sejak muda belajar. Jadi kamu nanti boleh nulis penelitian tentang Newton dan rahasia istiqomahnya. Nah, oke, ya, itu kalimat dari Newton sendiri. Newton was asked how he discovered the law of gravity. He replied, by thinking about it all the time. Ada orang tanya Pak Newton, gimana sih kok tiba-tiba ketemu dengan hukum gravitasi? Ya dipikir. By thinking about it all the time. Ya dipikir terus, direnungi terus, dianalisis. Jadi tidak datang tiba-tiba. Jangan nunggu, saya nunggu ilmu laduni aja Pak, siapa tahu ya. Tidak datang-datang kalau kamu modelnya begitu. Harus kamu berusaha, kamu kejar. Ya pasti nanti ada peran yang di atas. Tapi yang jelas kamu harus berusaha. Ya peran yang di atas itu kan sering saya contohkan. Newton itu sejak kecil sampai usia mahasiswa pasti kan juga sering lihat barang jatuh. Tapi kenapa munculnya ide mungkin ada gravitasi? Itu ketika dia kejatuhan apel umur 23 tahun itu. Nah, itu pasti ada peran yang di atas. Dimensi intuitif ilahiyah ikut main. Tapi kan terus dia pikirkan sendiri, dia renungi kenapa kok bisa begini ya. Rumusnya dia bikin dan seterusnya. Jadi ya berpikir. Kayak di kalimat yang kedua itu, I have studied this thing you have not. Itu kayak orang, Newton kamu kok pinter banget ya, rahasianya apa? Ya karena aku sudah belajar, kamu belum. Jadi sederhananya cuma itu. Jadi jangan heran dengan, wih orang ini kok pinternya luar biasa ya. Kuncinya cuma satu, beliau sudah belajar, kamu belum, kan cuma itu aja. Kamu kan bisanya cuma kagum, wah ilmunya tingginya luar biasa, wah kamu cuma gitu dong. Kamu wah terus, ya mau belajar gitu loh. Pangkas jaraknya biar nggak terlalu jauh, biar kamu nggak terlalu wow. Jadi sebenarnya rumusnya sama ya, karena beliau itu yang pinter-pinter, para ulama, para ilmuwan, ya belajar mereka. Coba kamu baca bagaimana tirakatnya mereka untuk belajar, untuk hafalan, untuk menjelajahi kitab demi kitab. Oh, itu berat. Kamu enak tinggal mendengarkan, menerima hasilnya. Itu pun kamu wah terus. Mbok yo dikembangkan kayak tadi Newton. Aku berdiri di atas pundaknya orang-orang besar. Nah, sekarang kan gampang kamu nyari orang-orang besar, tinggal buka YouTube. Manfaatkan itu untuk kamu kembangkan lebih jauh. Jadi jawabannya Newton sederhana. I have studied this thing you have not. Dan sarannya Newton, if others would think as hard as I did, then they would get similar result. Kalau ada orang lain yang berpikir sekeras aku berpikir, maka mereka juga akan melahirkan, akan mendapatkan hasil yang sama. Tidak usah khawatir. Kalau kamu seserius Newton berpikir, insya Allah hasilnya juga sebesar gagasannya Newton. Tidak itu Pak, saya sudah mikir sampai mentok, tidak besar-besar hasilnya, kurang keras berarti kamu belajarnya. Cuma itu saja kuncinya, kamu kurang serius. Kalau serius insya Allah hasilnya sama. Jadi they would get similar result. Pasti hasilnya sama, tidak usah khawatir. Ya kalau tidak persis ya paling mendekat-mendekati lah, tidak masalah. Tapi ya sekitar-sekitar situ insya Allah. Nah, cuma tirakatmu kurang kuat, ketekunanmu kurang banyak, istiqomahmu kurang panjang. Oke.